Hai, welcome back to Zona Zuma, zonanya si Zumarowski. Selamat datang di apartemen gue yang terletak di pusat kota Warsawa, ibu kota Polandia, dengan luas 40 meter persegi, furniture lengkap dengan harga 2.800 mata uang Polandia per bulan, atau sekitar 10,2 juta rupiah. Nah teman-teman, banyak banget yang nanya tentang harga. Untuk harga dari apartemen di Polandia atau tempat tinggal di Polandia itu tentu sangat beragam, sama halnya dengan di Indonesia. Semakin dekat dengan pusat kota, semakin banyak jumlah kamar di apartemen tersebut dan semakin luas apartemen tersebut, maka akan semakin mahal pula harganya. Begitu. Untuk tempat yang sekarang gue tempatin, ini kurang lebih sekitar 10 menitan jalan kaki ke pusat kota, dan itu terbilang sangat dekat. Dan luasnya 40 meter persegi, serta ada 2 kamar, satu kamar untuk tidur dan satu kamar kamar tamu atau living room gitu. Langsung aja kita ke room tour apartemen gue. Apartemen ini gue tempatin pada bulan kemarin, bulan April, karena kebetulan harganya turun karena situasi corona. Jadi gue nggak mau menyia-nyiakan kesempatan karena susah banget untuk cari dengan harga seperti yang gue sebutin tadi di awal. Oke, so pada saat masuk pintu, di situ sebelah kanan ada lemari. Nah, lemari ini gue gue tempatkan untuk baju-baju musim dingin gue seperti jaket musim dingin, kemudian shawl dan lain-lain. Karena kalau dibawa masuk ke dalam udah kepenuhan gitu. Nah, kemudian kita ke section sepatu. Nah, gue seneng banget untuk koleksi sepatu tapi warna-warna yang gue gunakan untuk sepatu gue adalah warna-warna netral. Gue nggak berani buat pakai warna-warna yang ngejreng karena gue sadar diri kulit gue kayaknya nggak cocok untuk semua warna. Jadi gue pilih warna-warna netral seperti warna putih, khaki, beige, coklat dan hitam seperti itu. Dan ini juga gue sering gunakan untuk foto-foto pada saat ini di Instagram gue. Silahkan lihat, beberapa udah gue posting di Instagram. Dan susunannya adalah sesuai dengan susunan kegunaan. Semakin sering gue gunain maka akan semakin di atas. Tapi susunannya bisa kalian lihat, ini kebanyakan yang di atas adalah yang casual. Karena sekarang untuk formal gue nggak bisa pakai, nggak bisa kemana-mana juga kan, nggak bisa ke kantor kayak gitu. Oleh karena itu, yang di atas adalah yang casual. Oke, so lanjut aja ke tempat yang lainnya kayaknya. Living room. Nah, ini adalah living room gue. Tempat ini gue gunain kalau seandainya gue habis kerja setelah jam 5 sore. Itu kerja gue di sebelah doang, di kamar sebelah. Tapi kalau lagi mau nonton gitu lebih enak, di sini lebih luas dan TV-nya juga agak lebih besar. Jadi lebih enak. Serta kalau mau ngambil minum gitu tinggal di sini aja, jadi nggak kemana-mana. Dan juga kalau seandainya ada teman-teman yang datang, ini gua gunain untuk kumpul-kumpul di sini. Tapi sekarang masih belum banyak yang datang karena masih situasi nggak memungkinkan seperti itu. Untuk sofa biasanya di sini di Polandia commonnya adalah kita pakai sofa yang bisa buat duduk dan juga bisa buat tidur. Jadi
bakal seperti ini. Nah, begitu. Dan tinggal nonton, enak kan? Dan yang paling gua seneng banget sama tempat ini adalah kalau seandainya gue lagi buka ini, ntar ya. Look, jeng jeng, fancy kan? Gitu. Dan ya, itu di situ ada beberapa barang-barang kecil yang bisa gue kasih tahu. Alright then, langsung aja kita ke beberapa hal kecil yang gue punya di sini. Ini ada wifi kode kayak gitu, karena supaya nggak ribet gitu loh kalau seandainya ada teman-teman yang datang ke sini dan mereka nanya apa sih password wifi-nya, tinggal lihat aja gitu. Dan ya itu sebenarnya dapat dari landlordnya sih, jadi nggak memang bukan dari gue, tapi ini tuh sebenarnya dulunya Airbnb. Jadi beberapa orang datang dan nggak perlu nanya lagi password untuk wifi-nya apa, tinggal di sini terus. Kemudian sekarang diganti buat jadi tempat tinggal, apartemen. So yeah, and ini adalah foto yang gue seneng banget. Pernah masuk di majalah pesawat Wizz Air, itu adalah pesawat low cost gitu kayak AirAsia di Eropa, dan pernah masuk majalah. Upsi. Dan ini adalah foto gue, nyokap sama bokap lagi pegang ijazah S2. Karena kebetulan kan kalau seandainya lo nonton, kalian udah nonton beberapa episode lalu, gue kasih tahu gue nggak bisa di sini tuh nggak ada wisuda. Jadi kemarin gue pulang bawa ijazah dan foto bareng pakai baju batik kayak gitu. Ini ada jam lah ya, karena siapa tahu ada yang main kesini terus lupa jam, dan nggak tahu gue apa sih, gue bingung. Di sini tuh ada beberapa koleksi bacaan gue. Gue sebenarnya gue bukan orang yang kutu buku sih, tapi kalau seandainya lagi kosongnya, kalau lagi pengen baca ya gue baca gitu. Dan yang terakhir gue baca adalah ini Haruki Murakami, 1984 kayak gitu. Ini buku pertama, tapi gue masih pengen untuk cari buku yang kedua. Itu di teman gue, ini bukan punya gue sih, tapi punya teman gue. Ini ada beberapa juga, ada 50 Shades of Grey, 50 Shades Darker. Gue lagi nunggu 50 Shades Free kayak gitu. Dan the best one adalah yang ini kayaknya, The Privilege of Youth. Ini tentang anak yang dibully bahkan sama orang tuanya dan juga teman-temannya, dan dia kayak kehilangan jati diri gitu. So it could relate sih, maksudnya gue bisa ngerti posisi dia, karena somehow gue merasa pernah dibully sama teman-teman gue waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, dan gue bisa merasakan apa yang dia rasakan kayak gitu. Dan ya buat yang ngebully, stop bullying gitu, karena kita nggak tahu kan nasib orang kayak gimana. Oke, so that's the section. Apalagi yang pengen gue tunjukin, ini ada heater pemanas. Kalau sana lagi musim dingin ini dihidupin, kalau sana musim panas ini tuh kita nggak ada pendingin, jadi dibuka aja ininya jendela kayak gitu. Di belakang tuh ada balkoni, sebenarnya di belakang gue ada balkoni tapi masih pengerjaan, masih under construction, jadi gue nggak bisa keluar, masih ditutup sama plastik biru, nggak ngerti apa. Harusnya mereka masih kerja tapi ini udah pulang kayaknya. Dan voila, kitchen, dapur cuy. Nah, di dapur ini tempat gue naro gue nggak tahu apa di sini. Naro piring, naro gelas, terus naro snacks. Gue seneng banget makan ciki-ciki. Bukan ciki-ciki, siapa nih, namanya waffle. Dan seneng banget gue. Gitu. Di sini ada microwave. Gue seneng banget makan yang instan kayak KFC, McD kayak gitu. Jadi misal nggak habis, gue tinggalin buat besok dan dipanasin di microwave lebih cepat. Dan yang paling berkesan, jeng adalah Magicom. Apa sih? Mak gue bilang Magicom, tapi ini tuh rice cooker. Nah, rice cookernya adalah rice cooker legend, karena ini digunakan pada saat gue masuk kuliah dulu. Ini sebenarnya punya teman gue dari Padang.
Dianya pulang karena udah selesai dan dia kerja di Jogja apa ya, nggak tahu di Jawa kayaknya. Nah, karena dia nggak bisa bawa pulang dan gue masih tinggal di sini, terus dikasih lah. Kita dulu satu asrama, satu kamar di asrama. Karena pas kuliah dulu kita tinggal di asrama kan, nggak di apartemen kayak gini loh. Ini tuh gue seneng banget karena kalau gue apa ya, kalau gue lagi lapar tinggal makan. Dan berasnya tuh gue beli beras yang kiloan banyak tuh loh, dan beras jasmine dari Vietnam. Gue belajar dari teman gue yang di sini cara masak nasi dan enak ternyata. Nah, ini adalah pembuat busa dari susu. Jadi kalau teman-teman sering minum kopi, ada busa kan di atas kan. Nah, ternyata tuh gue bisa bikinnya pakai ini, tapi gue nggak minum kopi walaupun ada mesin kopi di sini. Gue nggak minum kopi. Gue tuh lemah sama kafein. Kalau gue minum kopi sering gemeteran dan mudah marah. Gak ngerti gue kenapa. Jadi nggak bisa minum kopi sebenarnya. Dan ini pemanas air biasa lah ya. Gue manas teh, terus kemudian bikin busa dari susunya kayak di sini gitu. Terus ada ini terang. Ini gue seneng banget. Gue sering lupa sama kunci. Kadang gue tinggalin kuncinya di depan dan gue lupa karena sampai besok pagi. Terus gue nyari sendiri di mana. Jadi makanya kalau saya nggak ada di sini terus gue cari-cari. Ini tuh untungnya putih jadi gue bisa lihat. Dan kita punya kompor listrik, nggak ada kompor gas kayak gitu yang, dan juga ini rata gitu, nggak ada yang cekungan kayak di rumah. Terus ini bukan connected sih, jadi kalau masaknya terlalu beruap bisa dihidupin ini supaya uapnya nggak kemana-mana, karena kayaknya nggak ada ini dari sini, nggak ada alarm buat kebakaran, nggak tahu deh. Dan juga kalau kebauan gitu tetangganya nggak marah. Ini tuh dicoba deh. Nah, gitu. Terus, nah begitu. Gue biasanya masak yang berkuah, gue hidupin ini kalau goreng-goreng gitu biasanya, karena bau sih. Maksudnya bau minyaknya tuh kemana-mana gitu. Terus apa lagi yang gue tunjukin? Ini tuh tempat gue naruh sendok dan lain-lain. Ouch. Ini adalah kulkas anak bujang kosong. Ntar deh gue tunjukin. Nah, tuh kosong kan? Gue dibawain sama temen gue nanas, gue nggak tahu diapain gitu loh. Dan ya begitulah. Terus inovasi yang gue seneng banget dari teknologi adalah gue males banget nyuci piring. Dan di sini dereng, gue tinggal masak, kotorin dulu, terus dimasukin ke sini, terus tunggu 5-7 menitan, 15-30 menitan apa sih gue, terus dihidupin mesinnya dan ya begitulah. Terus ada oven di sini. Nah, ovennya ini gue jarang gunain karena gue nggak tahu cara pakai oven dan gue nggak tahu mau masak apa pakai oven ini. Makanya gue ada microwave dan ya begitulah. Ini ada mesin cuci, ntar gue tunjukin. Nah, dan masih di kitchen section, di dapur gue. Ini tuh ada mesin cuci dan ya begitulah. Terus ini tempat sampah. Ada tempat cuci piring, tapi gue nggak pernah pakai karena gue pakai mesin cuci piring. And welcome to my kamar. Jadi ini adalah kamar gue, tempat gue baring-baring, tidur-tidur. Ya iyalah. Di situ tuh ada tempat beberapa gue taruh buku-buku gue untuk belajar bahasa Prancis, atau kalau seandainya gue lagi pengen baca pas mau tiduran gitu. Ini ada lampunya, lampu tidur. Dan nggak tahu gue lo bisa lihat apa enggak ya di sini. Nah, gue pengen nunjukin tempat gue nyimpen luaran gue tuh kayak jaket dan lain-lain gitu loh. Di sini gue naruh jas dan jaket gue biar mudah diambil dan juga nggak menuhin lemari gue. Di sini ntar gue tunjukin isi lemari gue. Yang gue bilang tadi adalah di sini tempat gue nyimpen buku-buku. Gue masih belajar bahasa Prancis sekarang. Nggak tahu, agak susah bahasa Prancis tuh. Nah, karena sekarang juga masih corona kan, jadi kita nggak bisa ke kantor.
Jadi gue kerja dari kantor. Gue bawa laptop dari kantor dan juga ada 2 monitor. Gue kerja sebagai marketing automation specialist, dan itu 3 monitor sebenarnya dari laptop, dan juga 2 ini kurang cukup sebenarnya, tapi dicukup-cukupin lah kayak gitu. Ntar beberapa hari lagi kayaknya, mudah-mudahan di akhir bulan ini bakal bisa balik ke kantor dan bisa gue taruh monitor gue yang satunya untuk apa ya, ngedit kayak gitu, walaupun gue ngedit juga nggak terlalu bagus sih. Ya itulah isi dari section ini. Terus kemudian kita ke tempat ini yuk, ke tempat gue naro baju. Nah, ini adalah tempat gue naruh baju. Ntar gue tunjukin deh. Nah, kelihatan kan? Di bagian atas ini gue taruh baju-baju yang langsung pakai gitu, kayak kemeja dan apa ini namanya, sweater. Dan di bawahnya itu tempat baju kaos kaki, daleman, dan lain-lain di bawah untuk celana gitu. Ya itu aja isi kamar gue. Nah, yang gue seneng dari kamar ini, apartemen ini maksud gue, adalah karena kamarnya terpisah. Pada saat teman-teman gue nanti datang, misalnya selesai dari corona ini, jadi mereka nggak langsung lihat gitu isi privasi kamar gue, karena gue bener-bener apa ya, bener-bener menjaga privasi gue gitu loh. Padahal gue bikin video ini untuk menunjukin ke kalian. Nggak, maksudnya biarlah tamu di ruang tamu dan gue menghabiskan waktu di sini untuk kebahagiaan gue gitu. Maksudnya kalau dari tamu ya gue keluar gitu. Apa ya, yang gue seneng itu agak luas juga tempatnya. Di Polandia itu ada beberapa tipe kayak apartemen, studio. Nah, studio itu semuanya nyatu, cuma satu kamar dan dapurnya di situ, terus kamar mandinya di situ, kayak kos-kosan gitu loh. Kalau ini ya bisa dilihat lah, lumayan kayak gitu, lumayan luas lah. And welcome to the last section. Kamar mandi dan toilet. Nah, di sini kamar mandi dan toilet gua agak kecil. Gua pengennya tuh ada bathtub sebenarnya. Bathtub sebenarnya. Jadi gua bisa apa ya, ngabisin waktu gitu sama air, tapi di sini cuma ada shower. Tadi gua udah tunjukin di awal videonya. Terus di sini ada wastafel buat cuci muka, cuci mulut, dan ini tempat cuci perut gitu. Ya gue udah nggak gunain air lagi, gue pakai tisu sekarang. Lebih nggak tahu sih, banyak pasti yang komen kan. Di belakang gue taruh tempat-tempat apa ya, kosmetik gue, tempat shampoo, cuci piring lagi, tempat cuci tangan, cuci muka gitu. Dan ya itulah, apalagi yang pengen tahu. Kayaknya udah selesai semua ya gitu. Dan terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa merasakan hidup di Polandia atau enggaknya hidup di Eropa. Jadi bisa apa ya, milih sesuai dengan yang dipengenin kayak gitu. So see you, bye bye, and keep your thumbs up for my channel gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen apalagi yang pengen didengerin dari gue, misalnya kayak dapetin kerjaan di sini atau lulus kuliah di sini, dapetin beasiswa di Eropa dan lain-lain. Di Eropa gue nggak tahu sih, di Polandia mungkin, tapi gue banyak teman yang bisa kasih tahu mungkin. So itu aja dari gue. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi deh buat nonton selanjutnya kayak gitu. See you, bye bye.